Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan progres robot hoki kami. Dengan anggota Mahdi Niam Ma'ruf, NIM-nya 4222201055. Ricardo Harefa 4222201056. Jason Zahil Karim 4222201071. Progres robot kami, yang pertama komponen robot yang kami gunakan, yang kedua sensor dan motor driver, yang ketiga microcontroller dan komponen pendukung, yang keempat desain base, yang kelima penyolderan dan program, yang keenam rangkaian elektrikal, dan yang ketujuh perakitan. Dan minggu pertama akan disampaikan oleh Jason. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama komponen dan fungsinya. Yang pertama di sini ada Arduino Uno, motor driver L2 dan motor DC dan roda, limit switch, GR receiver. Lanjut ke fungsi sebagai perantara antara Arduino Uno dan motor DC untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. Lalu yang kedua ada motor DC robot hoki yang sudah dikontrol dan Arduino Uno yang sudah diprogram. Lalu roda yang berfungsi sebagai kaki bagi robot hoki. Lalu di sini ada IR receiver berfungsi sebagai infrared yang dihasilkan oleh bola atau gawang. Lanjut ke ketiga. Di sini akan disampaikan oleh rekan kami Ricardo Harefa. Baik, perkenalkan, nama saya Ricardo Harefa. Kali ini saya mau menjelaskan progres kami mulai di minggu ketiga. Minggu ketiga itu yaitu membahas tentang microcontroller dan komponen pendukung. Jadi pada microcontroller ini adalah Arduino yang dimana berfungsi sebagai otak bagi robot hoki yang akan dimasukkan program agar robot hoki dapat berfungsi. Jadi bagian utama microcontroller ini adalah Arduino, seperti Arduino ini yang dimana ini adalah sebuah otak dari suatu robot yang bisa mengendalikan perjalanan robot. Kemudian di sini ada juga limit switch, merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan kutub yang berfungsi menggantikan tombol. Pada robot hoki ini berfungsi jika robot hoki menabrak sesuatu akan menonaktifkan motor DC atau membuat robot mundur sesuai program yang sudah diprogram pada Arduino. Kemudian ada lagi di sini baterai dan case. Case berfungsi sebagai tempat untuk menaruh baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik untuk memfungsikan robot hoki. Jadi ini jelas bahwa baterai ini adalah power supply atau aliran sumber untuk berjalannya suatu robot. Untuk selanjutnya kami di minggu keempat yaitu membahas atau membuat desain base-nya, di mana desain ini kami buat di SolidWorks, di mana ini adalah bagian atas. Kita bisa melihat dari gambar sini ada kami menggunakan ukuran 17x17 dan ukuran potongan-potongannya secara jelas kita dapat melihat pada gambar ini dan hasilnya ada di samping kanannya ini.
Oke, next. Untuk bagian bawahnya ini kami juga menggunakan SolidWorks-nya. Kami menggunakan ukuran yaitu 19 kali 19 cm. Dan untuk potongan-potongan itu yang samping kirinya itu sudah tertera pada gambar ini, kita bisa melihat ukurannya. Tapi yang perlu kita perhatikan, yang untuk tapak bagian depan itu kami sengaja membuat bulat dia, dimana itu berfungsi sebagai pengendali bola nanti, dimana ketika robot sudah mau menangkap bola, jadi itu berfungsi untuk membawa bola tersebut pada gawang lawan. Demikian, lanjut. Kemudian untuk pertemuan kelima kami membahas atau kami melakukan penyelenggaraan pada program. Jadi di sini kami menyelesaikan unit switch dan ada switch on off ya, dimana kami menyolder ini di braille. Kami menyolder ini karena tempat talinya itu kalau cuma dipasang saja itu mudah lepas, jadi kami menyolder. Oke. Untuk selanjutnya pertemuan berikutnya biar teman kami Mahdi yang akan meneruskan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program di minggu kelima ini. Pada minggu kelima ini kami mengerjakan program, yaitu ini perintah-perintahnya. INT motor 1 pin 1 kami letakkan pada pin 7. INT motor 1 pin 2 kami letakkan di pin 8 pada Arduino. INT motor 2 pin 1 kami letakkan di angka 9 di 9 pada Arduino. Motor 2 pin 2 letakkan pada pin 10 Arduino. Enable A kami letakkan pada pin 5 Arduino. Enable B kami letakkan di pin 6 Arduino. Dan limit 1 ini maksud kami adalah limit switch yang pertama, kami letakkan pada pin 11 pada Arduino. Limit 2 ini limit switch yang kedua, kami letakkan pada pin nomor 12 pada Arduino. Di sini selanjutnya pada void setup. Void setup. Yang pertama kami membuat serial begin 9600. Selanjutnya pin mode dari yang sudah kami sebutkan tadi, seperti motor 1 pin 1, motor 1 pin 2, motor 2 pin 1, motor 2 pin 2, enable A, enable B, limit 1 dan limit 2. Semuanya kami letakkan pada output. Baik, selanjutnya pada minggu ke-6 kami merangkai elektrikalnya. Nah, pada elektrikal ini switch on off kami sambungkan ke satunya di baterai dan satunya kami sambungkan pada fin. Nah, terus selanjutnya baterainya kami sambungkan ke switch on off dan satunya lagi kami sambungkan pada ground. Setelah itu IR receiver pertama kami sambungkan pada 5 volt, setelah itu kami sambungkan pada ground dan satunya lagi kami sambungkan di pin nomor 4. Setelah itu limit switch yang pertama kami sambungkan pada pin 11, limit switch kedua kami sambungkan pada 12 dan dua-dua limit switch itu kami sambungkan ke ground. Setelah itu kami sambungkan motor DC dua-duanya ke motor driver. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, pin 1, pin 2 dan seterusnya dan enable sudah kami terangkan pada sebelumnya. Baik, selanjutnya perakitan. Inilah contoh perakitan yang telah kami buat. Nah, selanjutnya akan diterangkan lebih lanjut oleh Ricardo. Baik, sekarang saya mau menampilkan sudah sampai tahap mana kami merakit robot hoki di kelompok kami. Berikut inilah contohnya.
ini adalah bus atas, di sini adalah bus bawahnya, dan ini kami tempatkan kotak baterainya di base bawah yang terletak di bagian belakang. Tempat Arduino di sini, ada di sini juga L298N. Di sini yang sudah kami solder, ini motor DC, ini juga ada limit switch, ada IR. Kalau IR ini tidak perlu di solder karena tempat jumpernya nanti sudah ada di sini ya. Ini limit switch on off sudah kami solder semua. Jadi tampilan robot kami sudah sampai tahap di sini. Untuk perakitan mekanikalnya masih belum sempurna, kami belum menyambungkan sesuai, tapi untuk desain elektrikalnya kami sudah buat, tapi masih belum diterapkan di sini. Untuk selanjutnya nanti kami akan masuk ke situ untuk menyempurnakan, dan Arduino juga masih belum kami masukkan program, cuman proses perencanaan dan pembahasan. Jadi tahap kami sudah sampai pada saat ini. Ini tampilan robot kami. Untuk selanjutnya nanti kami akan memasuki tentang penyempurnaan perakitan mekanikal dan program. Demikian saja. Terima kasih. Baik. Inilah hasil presentasi dari progres robot kelompok 7. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.